Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Ya, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai menentukan ruang sampel. Di video kali ini adalah kita akan mencari nilai suatu peluang. Oke, simak videonya baik-baik dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ya, peluang suatu kejadian atau PA ya, sama dengan NA per NS. Nah, ini adalah rumus mencari nilai peluang ya, di mana P itu adalah peluang dan A adalah kejadian. Nah, A itu notasinya boleh diganti huruf yang lain ya, tapi Miss di sini pakainya A biasanya. Oke, contoh, sebuah koin dilempar, peluang muncul sisi angka adalah. Nah, seperti biasa, pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya ya. Untuk satu koin itu adalah angka dan gambar ruang sampelnya. Nah, banyaknya ruang sampel ada 2. Nah, untuk NA-nya atau kejadiannya adalah muncul sisi angka. Sisi angka dilihat dari ruang sampel ada 1. Nah, jadi NA-nya 1. Maka peluangnya adalah NA per NS 1/2. Nah, untuk nilai peluang dia dalam bentuk pecahan. Oke. Nah, ini contoh mencari peluang dari satu koin. Oke, contoh lagi. Sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu 3 adalah. Seperti biasa, kita cari dulu ruang sampel untuk sebuah dadu. Ruang sampel sebuah dadu kita ketahui ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Untuk kejadian A muncul mata 3. Nah, mata dadu 3 kita lihat dari ruang sampel itu ada 1. Maka NA-nya 1. Oke. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS 1/6. Nah, gampang kan? Oke, contoh lagi. 2 keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul 1 angka dan 1 gambar. Oke, 2 keping uang logam ya. Seperti biasa, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Untuk 2 keping uang logam, ruang sampelnya sudah kita ketahui. Ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, banyaknya ruang sampel ada 4. Kejadian A, peluang muncul 1 angka dan 1 gambar. Dilihat di ruang sampel, 1 angka, 1 gambar. Di sini ada angka gambar, ada gambar angka. Nah, itu titik sampel dari kejadian A. Maka peluang muncul 1 angka dan 1 gambar. Ada angka gambar, gambar angka. Jadi banyaknya NA ada 2. Maka peluangnya adalah NA per NS 2/4. Nah, bisa disederhanakan menjadi 1/2. Oke. Contoh lagi. 2 buah mata dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut ini. A, peluang muncul dadu pertama bermata 4. Dan B, peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Seperti biasa kita tentukan dulu ruang sampel untuk 2 buah dadu. Ada ruang sampel 2 buah dadu, ada 36 titik sampel, dimana yang kuning itu Miss tandain dadu pertama, yang warna hijau itu dadu kedua. Jadi titik sampelnya yang tanda merah ya, ada 6 buah titik sampel untuk kejadian M, untuk percobaan kejadian M. Nah, jadi Miss pakai notasi M untuk kejadian muncul dadu pertama bermata 4. Jadi ada 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 itu titik sampel percobaan kejadian M ya. Maka peluang kejadian M adalah NM per NS. Jadi 6/36. Nah, disederhanakan menjadi 1/6.
Oke, yang B, kejadian untuk muncul mata dadu berjumlah 9 adalah, nah ini ruang sampelnya ya, masih sama untuk 2 buah dadu. Di situ ada tanda merah. Tanda merah adalah titik sampel kejadian di mana jumlah mata dadu berjumlah 9. Di situ ada tertulis ada 36, 45, 54, 63 dan itu jumlahnya 9 ya. Nah, untuk kejadian muncul mata dadu 9 aku notasinya pakai N, maka peluang N atau peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah 1/9. Oke, kita masuk ke nilai peluang itu sendiri ya. Jadi nilai-nilai peluang yang bisa diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap kejadian A. Batas-batas dari nilai peluang A atau kejadian A secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dari 0 sampai 1 intervalnya untuk nilai peluang itu sendiri. Oke, jika nilai peluang itu adalah 0, maka kejadian A adalah kejadian yang mustahil. Berarti tidak mustahil terjadi jika nilai peluangnya 0. Terus contohnya, matahari terbit dari sebelah selatan adalah kejadian mustahil, maka peluangnya adalah 0 karena matahari terbit di sebelah timur ya. Tapi kalau misalkan nilai peluangnya 1, maka peluang itu pasti terjadi. Nah, pada materi peluang ada yang namanya frekuensi harapan ya, atau besarnya harapan suatu kejadian itu terjadi. Nah, frekuensi harapan merupakan suatu kejadian, yaitu harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang telah dilakukan. Oke, secara matematis dapat ditulis seperti ini. Nah, ini adalah rumus mencari frekuensi harapan. Peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi ada besar peluang, kita kalikan banyaknya percobaan, maka itulah besar harapan kejadian itu akan terjadi. Oke, di sini ada contoh. Pada percobaan mengetos sebuah dadu yang telah dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang akan muncul mata 2. Nah, ini sini peluangnya 1/6 ya. 1/6 nilai peluangnya. Frekuensi harapan akan muncul mata 2 adalah, nah, jadi peluangnya kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Peluangnya ada 1/6 dikali banyak percobaannya 60, maka ada 10 harapan muncul mata dadu 2. Oke? Oke, kita masuk ke komplemen peluang ya. Komplemen peluang sama seperti himpunan ya. Untuk komplemen peluang sendiri, suatu kejadian K dan kejadian komplemen berupa K aksen memenuhi persamaan. Nah, jadi kalau di peluang, untuk komplemen peluang juga pakai tanda aksen ya, sama dengan himpunan. Komplemen himpunan, komplemen peluang sama. Nah, ini adalah persamaan dari komplemen peluang. Jika suatu peluang suatu kejadian kita tambahkan dengan komplemennya, maka nilainya adalah 1. Jadi kalau mau mencari komplemen peluang itu sendiri, tinggal dibolak-balik rumusnya, 1 dikurang peluang kejadian.